Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Garnis Irawanti, salah satu dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Sampit dari program studi S1 Manajemen. Mohon izin, video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu tentang pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya pada aspek pengajaran. Maka untuk memenuhi hal tersebut, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Baik, saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum terkait mata kuliah Akuntansi Manajemen. Akuntansi Manajemen merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Sampit pada program studi S1 Manajemen dengan kode mata kuliah MKB 26336. Mata kuliah Akuntansi Manajemen memiliki bobot sebesar 3 SKS dalam satu semester. Mata kuliah Akuntansi Manajemen bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, konsep, metode, dan perekayasaan dalam menggunakan informasi dari laporan keuangan dan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh pihak internal atau manajemen dalam pengambilan keputusan manajerial. Mata kuliah ini berfokus pada penyediaan informasi yang akurat, relevan bagi manajemen dalam pengendalian, penganggaran, dan pengambilan keputusan. Pada mata kuliah ini akan dipelajari tentang beberapa materi. Materi pertama ialah tentang fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Kemudian konsep biaya dan manajemen cost, lalu cost volume profit, dan perencanaan laba yang dilihat dari dua aspek, yaitu one product dan multi product. Kemudian analisis pengambilan keputusan jangka pendek yang bisa dilihat juga dari sistem marketing ataupun produksi. Kemudian sistem penganggaran fleksibel, support activity system yang kita bisa lihat dengan TQM atau Total Quality Management sampai pada investment center, transfer pricing, hybrid product costing system, dan capital expenditure decision analysis. Berdasarkan dari materi-materi yang dipaparkan dari mata kuliah akuntansi manajemen, maka CPL atau capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai konsep, memilih dan menggunakan teknik prosedur, serta metode analisa akuntansi manajemen yang tepat dalam proses bisnis. Kemudian yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil dari analisa informasi dan data akuntansi yang digunakan dalam manajemen. Kemudian yang ketiga, mampu merancang, menjalankan, mengontrol, dan mengevaluasi aktivitas dari strategi, fungsi-fungsi manajemen pada tingkat operasional, pada berbagai organisasi, bisnis khususnya industri kreatif, industri kecil, UMKM, berdasarkan prinsip dan akuntansi manajemen yang menghasilkan kinerja organisasi yang tinggi. Sedangkan untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini ialah menguasai konsep biaya, standar biaya, perencanaan laba, penganggaran, dan pengambilan keputusan dari aktivitas ataupun kegiatan berdasarkan aktivitas akuntansi manajemen. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung dan menganalisa proses kegiatan akuntansi secara menyeluruh dan holistik dalam menganalisa proses bisnis berdasarkan prinsip dari akuntansi manajemen yang fungsinya arahnya untuk dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan operasi bisnisnya. Adapun buku referensi yang digunakan dalam mata kuliah akuntansi manajemen ini ada dua buku, yaitu pertama buku referensi utama yaitu buku dari Don R. Hudson berjudul Management Accounting dan buku dari Robert S. Kaplan tentang Management Accounting Information for Decision Making and Strategy Execution. Namun mahasiswa memiliki pilihan lain gitu ya untuk memilih buku yang sesuai dengan mata kuliah akuntansi manajemen atau referensi pendukung. Misalnya yang disuges oleh dosen adalah akuntansi manajerial suatu orientasi dan praktis yang ditulis oleh Herman ataupun artikel-artikel lainnya yang terkait dengan keilmuan akuntansi manajemen. Sistem pembelajaran akuntansi manajemen dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatannya ada direct interaction dan cooperative learning. Karakteristik dua metode pendekatan ini adalah bersifat interaktif, holistik, integratif, scientific, konseptual,
tematik, efektif, kolaboratif yang menekankan pada mahasiswa sebagai pusat atau center dari pembelajaran. Sehingga metode yang selalu digunakan adalah metode diskusi, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran kooperatif, serta pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran akuntansi manajemen dilakukan dalam 16 pertemuan yang terbagi menjadi 14 pertemuan menggunakan proses pembelajaran dengan tatap muka dan sinkronus dengan memanfaatkan teknologi Zoom ataupun Google Meet, serta asinkronus dengan menggunakan grup WhatsApp sebagai media diskusi antara mahasiswa dan dosen untuk membagikan materi ataupun proses pembelajaran. Kemudian satu pertemuan lagi untuk UTS dan satu lagi pertemuan untuk UAS. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah akuntansi manajemen dapat diperoleh dengan 3 hal. Yang pertama, kehadiran mahasiswa tentunya. Yang kedua, keaktifan mahasiswa dalam mempresentasikan atau memahami kedalaman materi terkait konsep akuntansi manajemen. Yang ketiga, penugasan, presentasi, dan diskusi kelompok, serta UTS dan UAS. Adapun rubrik penilaian pada mata kuliah ini, yang pertama, kehadiran dan keaktifan mahasiswa menggunakan rubrik penilaian berupa diskusi dan kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep dengan bobot sebanyak 42%. Artinya, bobot ini yang paling besar mencakup dari seluruh proses pembelajaran. Diharapkan mahasiswa menekankan pada bobot kehadiran dan keaktifan di kelas. Yang kedua, tugas individu terstruktur maupun tugas kelompok yang terstruktur, serta di dalamnya ada presentasi dan diskusi. Nah, dilakukan sebanyak 3 kali, kemudian 1 kalinya lagi pada pertemuan ke-13 tentang diskusi kelompok. Bobot dalam penilaian untuk tugas individu terstruktur maupun kelompok sebesar 18%. Dan yang ketiga, untuk UTS menggunakan rubrik pertanyaan berupa esai. Kemudian untuk UAS menggunakan studi case penerapan teori dan konsep akuntansi manajemen dengan dikaitkan aplikasinya terhadap kegiatan UMKM di sekitar mahasiswa dengan model kelompok. Pembobotan nilai terhadap UTS dan UAS sebanyak 40%, sehingga total bobot untuk keseluruhan evaluasi penilaian sebanyak 100%. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait informasi umum dan deskripsi singkat terkait mata kuliah akuntansi manajemen pada program studi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Sampit. Selanjutnya akan ada video tentang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bersama mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit terkait mata kuliah akuntansi manajemen di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini seperti biasa kita berada di mata kuliah akuntansi manajemen untuk semester 6. Nah, sebelum memulai pagi seperti biasa karena mata kuliah akuntansi manajemen itu selalu ada hubungannya sama rumus, ngitung gitu ya. Biar materinya terserap dengan baik ke teman-teman, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Oke? Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, tadi saya sudah bilang bahwa hari ini kita pertemuan ke-12 ya. Artinya sebentar lagi kita akan masuk ke UAS ya. Nah, di pertemuan 12 ini kita akan ngomongin transfer pricing. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita ngomongin tentang investment center. Sebenarnya pertemuan transfer pricing itu ada hubungannya sama pertemuan ke-11 kemarin tentang investment center. Boleh nggak saya diingatkan kembali atau teman-teman di sini diingatkan kembali tentang apa sih investment center, kemudian bagaimana investment center ini memiliki hubungan terhadap transfer pricing. Boleh, siapa yang mau mencoba? Oke, Mumun, coba. Apa itu investment center? Investment center adalah suatu unit organisasi dalam perusahaan yang bertanggung jawab tidak hanya atas pendapatan dan biaya, tetapi juga bertanggung jawab atas investasi dalam aset atau modal yang digunakan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Oke, betul. Investment center bisa diingat ya bahwa investment center itu bentuk dari investment yang mengumpulkan apa?
proyeksi laba yang optimal oleh perusahaan. Nah, hubungannya sama transfer pricing apa? Hubungannya adalah ketika perusahaan itu punya investment center yang fungsinya untuk mencari laba, laba itu kan dicari dengan berbagai macam metode, betul ya? Nah, salah satu cara metode untuk mengumpulkan laba yang optimal tadi dengan cara transfer pricing, kayak gitu. Gampang ya? Hubungannya kayak gitu. Makanya investment center tuh nggak bisa dipisahkan oleh transfer pricing. Begitu juga transfer pricing, itu nggak bisa terpisahkan dengan investment center. Karena ini adalah metode. Tapi salah satunya aja. Keputusannya ada di manajemen mau pakai metode yang seperti apa. Tergantung dari operasi bisnis. Ingat, prinsip dari akuntansi manajemen, gitu ya. Oke, pembahasan dari materi transfer pricing itu ada pertama definisi transfer pricing yang nanti akan kita pahami. Yang kedua, aplikasi dari transfer pricing. Yang ketiga, cara melakukan transfer pricing. Yang keempat, dampak dari transfer pricing ke evaluasi kinerja, artinya ke laba perusahaan. Nah, itu ya. Oke, kemudian definisi umum atau deskripsi umum dari mata kuliah ini. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari mengenai suatu sistem atau metode ketika terjadi transaksi antar divisi dalam sebuah perusahaan. Nah, transfer pricing tadi ada syaratnya bisa dilakukan. Pertama apa? Harus ada investment center-nya. Bentuknya harus dalam bentuk perusahaan grup. Pernah dengar perusahaan grup? Kayak apa? MNC Group, itu ya. Yang ada grup-grupnya ya, bukan grup K-pop ya, tapi perusahaan dalam bentuk grup. Nah, grup ini kenapa dibilang bisa melakukan transfer pricing? Karena dia punya anak perusahaan, ada induk, ada anak. Kalau cuma induk doang, nggak ada anak, nggak bisa transfer, gitu ya. Sama kalau kita mau ngetransfer ke teman atau ke istri, harus ada apa? Harus ada apa? ATM yang jadi induk untuk transfer ke ATM selanjutnya, gitu kan? Harus ada dua, gitu. Nah, makanya transfer pricing adalah ketika terjadi transaksi antar divisi di perusahaan yang sama. Contohnya apa? Nah, contohnya ini misalnya grup PT Aqua, walaupun ini bayangan aja, walaupun PT Aqua tuh nggak ada. Aqua itu PT-nya kan Denon ya, aslinya ya. Nah, PT Aqua itu dia punya induk, kemudian punya anak divisi-divisinya. Nah, anaknya ada yang buat botolnya, ada yang buat airnya. Si anak yang buat air tadi perlu apa? Kemasan. Ya airnya kan harus dimasukkan dalam botol dong. Nah dia perlu beli atau mensuplai dari si yang jual botol dalam satu perusahaan yang sama. Kayak gitu. Biar apa? Biar terjadi transaksi atau transfer pricing. Yang fungsinya apa? Untuk menguntungkan perusahaan. Nanti ada syarat-syaratnya ya kita jelaskan. Nah fungsinya seperti itu. Namun ya, nih skemanya, kadangkala kita udah pakai skema, ini PT Aqua, ada yang produksi, divisi produksi botol, ada yang produksi air mineral, ini saling bergantungan nih. Tapi ternyata namanya pasar ini bebas, ada juga di pasar nih, yang pakai atau yang jualan plastik botol. Iya kan, namanya pasar ini bebas, kecuali kita monopolistik ya. Nah kalau pasarnya bebas, pasti pasar juga bisa aja memproduksi. Nah kadangkala harga di pasar itu jauh lebih murah dari harga yang diproduksi oleh si Aqua sendiri. Botolnya. Sehingga apa? Kan fungsinya mau mengoptimalkan laba. Kalau misalnya harganya jauh lebih murah di pasar, otomatis bisa jadi si air mineral beli ke sini. Iya kan? Kalau misalnya ini jual 300 per unit, per rupiah, 300 rupiah satu unitnya. Yang ini cuma 240 rupiah. Otomatis yang ini pasti beli ke sini. Karena dia juga nyari laba kan divisi ini. Bisa dipahamin ya? Nah, kemudian apa? Biar tidak terjadi transaksi di sini tadi. Fungsinya apa? Biar terjadi transfer pricing. Antara dua divisi ini harus saling bernegosiasi. Nah, negosiasinya kayak gimana? Itu ada syaratnya nanti ya. Nah, ini tadi ya definisi transfer pricing itu ada transfer pricing merupakan proses perhitungan biaya ketika suatu divisi tadi saling membutuhkan. Ada yang menjual, ada yang membeli. Nah, prinsipnya metode ini itu untuk apa? Pengambilan keputusan yang fungsinya untuk menguntungkan keseluruhan perusahaan. Jadi nggak boleh tuh menguntungkannya satu divisi aja. Misalnya cuman, oh ya udah nyari yang untung divisi pembeli aja karena di pasar lebih murah. Kita belinya ke sini aja. Akhirnya yang dipasok oleh PT Aqua bagian penjual itu nggak laku. Kan yang beli dia nggak bisa jual keluar. Yang beli kan harus ini.
Tapi kalau di sini lebih murah, di pasar lebih murah, akhirnya nggak laku, kapasitasnya menganggur di gudang berbagai macam botol tadi. Nah itu nggak boleh terjadi, otomatis rugi juga sih perusahaan secara holistik, secara umum. Sehingga prinsipnya keputusan yang diambil itu harus menguntungkan perusahaan secara umum, berarti induknya tuh juga harus ikut untung, gitu ya. Nah, aplikasi transfer pricing itu tadi ada dua divisinya, divisi penjual dan divisi pembeli. Nah, kalau penjual itu biasanya masukannya ada revenue atau pendapatan. Kita pernah ngomongin juga ya di materi-materi sebelumnya tentang bagaimana menghitung revenue pendapatan. Kemudian divisi pembeli itu inputannya adalah biaya atau cost. Karena dia beli, pasti yang dikeluarkan adalah cost. Gitu ya. Nah, terus syaratnya apa nih syaratnya? Transfer pricing hanya dapat diaplikasikan bagi perusahaan yang memiliki investment center, kata Mumun tadi. Kalau nggak punya, nggak bisa. Kalau dia perusahaannya bentuknya sendiri, misalnya sendiri itu kayak gimana? Misalnya paman pentol tuh sendirian, jadi nggak bisa nge-transfer. Beda lagi kalau dia punya pentol 18 itu kan, dia punya banyak gerobak ya, 18 plus tahu kan? Yang ada di taman di mana. Nah itu bisa terjadi transfer pricing. Ya walaupun di kalangan lokal-lokal aja, tapi syaratnya pertama harus investment center, kedua multinasional. Nggak bisa ya paman pentol, syarat kedua nggak bisa terpenuhi. Karena dia harus multinasional. Artinya perusahaannya udah perusahaan grup yang besar ya. Oke, kemudian ada 3 nih cara dalam mengaplikasikan atau melakukan transfer pricing. Pertama tadi saya sudah jelaskan ada negosiasi. Sebenarnya negosiasi ini syarat awal sudah. Ya. Kedua, ketika negosiasi itu tidak ditemukan, maka ya sudah dijual aja dengan harga modal. Berarti apa? BEP atau break even point. Misalnya kalian variabel cost-nya ketika memproduksi itu 10.000, ya udah dijual 10.000 lagi ke yang di dalam divisi kalian tadi, yang divisi pembuat air mineral. Udah gitu. Biar apa? Nggak rugi. Atau dijual dengan harga pasar. Nah ini pilihan terakhir, tapi balik lagi, kita lihat apakah variabel cost ketika kita memproduksi botol aqua tadi itu tidak merugi. Karena ada syarat di dalam negosiasi ya. Syaratnya pertama ada harga yang ditentukan tidak boleh nih ya lebih rendah dari lower limit selling-nya. Nah, kemudian harga yang ditentukan tidak lebih tinggi daripada upper limit buying-nya. Nah, gimana kita bisa menentukan ini sudah over limit nih, ini sudah upper limit nih. Gimana kita menentukan? Nah, menentukannya yang pertama, lower limit selling division itu adalah sama dengan variable cost. Artinya kalian beli jualan pulpen nih misalnya ya, modalnya 1.000. Berarti yang kalian jual ke pasar berapa? 9.000. Enggak dong, emang ada manusia di sini mau rugi? Dia modal 1.000 dijual 900. Enggak mau. Kalau bisa dijual berapa? 1.100 ya, 1.500 gitu. Nah, maksudnya itu nggak boleh rendah dari cost variabel teman-teman. Jadi nggak boleh rendah dari lower limitnya. Harus lebih dikit, tinggi gitu ya. Kemudian dibilang lagi, berarti transfer pricing itu ketika dikelola harus lebih besar dari variabel cost. Nih ya, itu untuk yang penjual. Kemudian gimana kalau yang upper limit? Nah, upper limit tidak boleh Tidak boleh tinggi dari upset supplier lain. Artinya gimana? Oke, tadi pilihannya nggak boleh rendah dari cost variabel. Berarti ya udah dari harga 1.000 cost variabelnya modalnya saya jual aja jadi 1 juta. Nah, tuh saya jadi 1 juta. Berarti apa? Upper limit banget, sedangkan di pasar harga pulpen cuma 1.200. Lebih milih yang mana jadinya? Yang di pasar aja daripada di pabrik sendiri 1 juta gitu ya. Logikanya kayak gitu. Jadi tetap akhirnya range-nya misalnya tadi 1.000 si pulpen tadi modalnya, kemudian di pasar harganya 1.200, berarti teman-teman boleh mengambil antara upper limit sama lower limitnya adalah 1.100, 1.050. Karena nggak boleh tinggi dari harga di pasar. Syaratnya begitu untuk bisa terjadi transfer pricing. Nah, syarat itu namanya dalam bentuk negosiasi. Ketika negosiasi tidak terjadi, gimana Bu? Ketika negosiasi ini tidak terjadi, ya, maka apa yang dilakukan? Break even point. Ya udah, dijual aja 1.000. Modal 1.000 kan? Ya udah dijual ke divisi lain 1.000. Tidak terjadi kerugian, perusahaan tidak menanggung rugi, tapi apa? Tidak untung juga, cuman modal
tertutupi. Terus kapasitas yang di gudang, botolnya tadi, terjual juga. Jadi bisa produksi lagi, nggak beli di market atau di pasar lain. Gitu ya. Bisa dipahami ya syaratnya ya. Oke, sekarang kita ngomongin dampak. Nah, sebelum kita ngomongin dampak, ada yang mau bertanya nggak? Atau saya lanjutkan? Ada? Oke, Sally. Gimana? Izin bertanya, Bu. Apakah transfer pricing bisa dilakukan pada perusahaan jasa? Oke, tadi memang banyak kita ngomongin aqua ya, manufaktur gitu. Nanti juga ada contoh tentang dampak ke bagian pajak, itu juga lebih banyak ke manufaktur. Memang kalau transfer pricing kadangkala lebih ditekankan pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang banyak dalam bentuk grup. Namun perusahaan jasa juga bisa. Karena syarat dalam transfer pricing itu syaratnya cuma tadi investment center, bentuknya grup ya, kemudian ada divisinya banyak atau anak perusahaannya. Maka ketika syarat itu terpenuhi, bisa dia melakukan transfer pricing apapun bentuk usahanya, baik itu manufaktur dan jasa. Artinya bisa. Contohnya apa Bu? Yang perusahaan jasa, contohnya kayak apa? TikTok itu perusahaan kan? Ada di mana? Di Cina. Induknya di Cina ya. Tapi ada TikTok yang di Jakarta. Itu kan anaknya. Nah, itu perusahaan jasa ya. Dia kan jasa apa tuh? Aplikasi buat beli-beli lah gitu. Habis itu apa lagi? Shopee. Shopee itu kan perusahaan induknya ada di Jakarta. Nah, kemudian dia melakukan transfer pricing dengan menaruh perusahaan anaknya di Solo. Kenapa dia taruh di Solo? Karena harga UMR atau UMK di Solo itu lebih murah. Nah, nanti kita akan jelaskan itu arahnya ya, kenapa transfer pricing dipilih. Nah, itu artinya ke dampak. Pertama dampaknya, nanti coba saya hubungkan ya. Dampak pertama di sini manajer jadi punya hak leluasa untuk mengatur manajemen bagaimana dia mengelola transfer pricing-nya. Mau dipakai apa enggak, tapi tetap dengan skema bahwa yang diuntungkan harus perusahaan. Itu ya. Kemudian yang kedua tadi, ini kalau misalnya tidak terjadi transfer pricing, harapannya apa? Harus tetap BEP. Jadi tetap terjadi transfer pricing, tapi dengan break-even point. Nah, tadi si Sally bertanya, perusahaan jasa gimana? Nah, saya jawab bahwa salah satunya Shopee. Nah, kenapa Shopee tadi melakukan transfer pricing dengan menaruh anak perusahaannya di Solo? Karena biaya UMR atau UMK itu gaji ya, masyarakat di Solo itu jauh lebih murah dari di Jakarta. Transfer pricing itu bisa digunakan, dampaknya untuk itu. Untuk apa? Menekan pengeluaran. Salah satunya itu. Kedua, masalah pajak. Kayak perusahaan misalnya Zara Tekstil ya, Zara atau Uniqlo itu kan Uniqlo ada di Jepang. Nah, kalau dia taruhlah pabriknya di Jepang, pasti mahal banget karena kalian tahu berapa pajak di sana dan berapa bayar buruh di sana karena dibayar per jam. Ya, yang bersih-bersih di Jepang aja yang jadi TKW, TKI itu mahal banget gitu. Indonesia jadi pembantu di Indonesia murah kan, sebulan berapa gitu. Nah, kita bisa atur di situ aja, berarti buruh di Indonesia jauh lebih murah daripada di Jepang. Sehingga Uniqlo mengadakan transfer pricing dengan cara apa? Menaruh anak perusahaannya di Tangerang. Makanya kalau teman-teman beli baju Uniqlo atau Zara, tulisan di belakangnya Made in Indonesia. Itu salah satu bentuk dari transfer pricing. Gitu ya. Nah, kalau Shopee tadi di jasa, juga kayak gitu. Di Jakarta itu kan UMR kayaknya 6 jutaan ya. Kalau perusahaan induk nih taruhnya di induk dan anaknya di Jakarta semua, berapa banyak uang yang dibayar untuk menggaji karyawan? Kalau dia taruh di Solo tuh kalau nggak salah 2 jutaan, lebih murah. Jogja, Solo. Makanya CPNS itu banyak banget. Yogyakarta itu adalah salah satu kota yang CPNS yang daftarnya dikit. Tahu kenapa? Karena UMR-nya rendah. Ya, jadi banyak yang jadi favorit tuh di Jakarta. Kenapa? Tinggi. Tapi ya bareng juga biaya hidupnya ikutan tinggi. Kalau di Jogja, Solo tuh biaya hidup masih murah ya. Mungkin kita makan bakso masih dapat 3.000 ya. Atau 5.000. Di sini nggak dapat gitu. Nasi kucing aja mungkin masih 2.000. Ada yang orang Jogja, ada orang Solo, Jawa Tengah. Nah, itu salah satu bentuk dari transfer pricing yang paling sederhana di sekeliling kita. Gitu ya. Ini tadi tentang masalah pajak. Jadi, pajak juga akan menjadi dampak mengambil sebuah keputusan transfer pricing. Nah, sekarang kita masuk ke tugas biar makin pemahaman transfer pricing itu makin tergambarkan oleh teman-teman gitu ya. Sebelum ke tugas, tidak ada yang ditanyakan lagi? Cukup tadi, Mbak Sally?
Cukup. Oke, cukup. Nah, tugasnya teman-teman cari data, informasi tentang PT Adaro. Nah, PT Adaro ini melakukan transfer pricing ya di tahun-tahun sebelum Masehi sampean ya. Sebelum 2025 maksudnya. Nah, kalian cari data sebanyak-banyaknya. Kebetulan transfer pricing yang dilakukan ini agak sedikit menyimpang. Jadi agak sedikit fraud gitu. Nah, coba nanti minggu depan biar kita langsung dapat gambaran bagaimana transfer pricing itu dilakukan oleh PT Adaro dan apa sih kejadian yang menjadikan PT ini sampai masuk dalam sidang kejaksaan gitu ya terkait transfer pricing. Jadi transfer pricing ini kayak sebenarnya kayak mata pisau. Jadi bisa untuk motong, bisa juga untuk menusuk sakit gitu ya kalau salah kebijakannya. Karena kenapa sih? Skemanya kan nyari keuntungan. Kadang-kadang kita tuh kalau ngomongin untung tuh bisa jadi dua hal yang berbeda. Untung dengan jalan yang benar, untung dengan jalan yang salah gitu. Makanya balik lagi ke materi berikutnya, etika bisnis ya, etika bisnis harus dipakai. Oke, itu dulu. Karena tidak ada yang ditanyakan, silahkan dicatat tugasnya. Tidak ada ya yang ditanyakan karena sudah memasuki waktu siang. Saya cukupkan untuk hari ini. Teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.